Selamat siang, what's good, what's poppin', sedap. biar hip hop banget loh. Ini kita lagi di Atmos ya, di Plaza Indonesia lantai 2. Kalau lo kesini, lo dandanannya harus rapi guys. Karena kalau misalnya lo nggak rapi, lo diberhentiin sama security-nya di depan. Hah? Iya men, gue pernah diberhentiin men, serius. Oh gitu ya? Iya, tapi nanti itulah kita akan ngobrol setelah gitunya nanti ya. Karena sekarang kita di Atmos bareng sama gue Fajar, your host. Fajar Ibel biasanya ya. Biasa dipanggil Ibel, IBL. Di sini lagi ada di Atmos. Kita kebetulan lagi ada di acaranya. Wah, ini seru banget. Karena ini pertama kalinya akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol di live Instagramnya Atmos, dimana dengan tema kita yaitu Culture Talks barengan sama ini dia nih. Ada 2 orang di sini. Nantilah, pokoknya gue mau cerita-cerita dulu, gue mau sapa-sapa dulu, gue mau tunggu dulu semuanya yang merapat ke sini. Tinggalkan boleh. Silakan kasih tau teman-teman lo, karena di Instagramnya Atmos kita sudah live dan juga kita nggak cuma sekedar ngobrol-ngobrol doang, kita juga akan ada giveaway nanti. Giveaway-nya apa? Ini kalau lihat di belakang kita ada sepatu Puma X Def Jam, sepatu Puma X Public Enemy. Itu bisa lo pilih guys. Kalau misalnya lo berhasil ngedapetin giveaway-nya. Nah, itu dia. Ayo semuanya merapat di sini ya. Sambil kita ngobrol-ngobrol santai, sambil kita ngobrolin tentang Puma, tentang Def Jam, tentang Public Enemy, barengan sama orang-orang yang memang tahu jeroannya. Langsung aja. Kita selamat, ini dia Tuan 13 dan juga Ben Utomo. Men, apa kabar? Gue kalau apa kabar sama Upi bingung ya. Gue kalau gini guys. Kita ada kantor. Iya makanya. Kalau Tuan 13 apa kabar? Bon belum ada tahu. Alhamdulillah baik. Ben Utomo nih jarang ketemu nih kita nih. Apa kabar Ben? Sehat. Lo berdua nih kan lagi di normal kayak gini, lagi pada sibuk apa? Dari Ben dulu deh. Upi, kalau Upi gue sering ketemu di kantor. Iya. Kalau gue sih sibuk ngurus anak pertama. Oh iya, sebelumnya kongres dulu nih Ben. Soalnya gue bapak nih. lagi ngerjain album sih sekarang. Wih, Iya. udah berapa persen Ben? Udah selesai sih sebenarnya, tinggal finishing aja. Oke. Itu ada ambil ini ya, kayak ada mungkin kayak sekedar hikmah dari pandemi kali ya. Jadi akhirnya lo bisa banyak di waktu di studio. Betul. Oke. Tapi sebelumnya nih Ben, gue pengen tanya, kalau misalnya lo ngebikin album nih sekarang, lo kan di Def Jam, lo proses bikin albumnya kayak gimana Ben? Nih pakai mic ya. Oh iya. Proses bikin album sih seperti biasa lah. Sama aja? Sama aja. Cuma karena perbedaannya sekarang gue di support sama Def Jam aja. Cuma kalau untuk cara gue produser, produce dan segala macam tetap terserah gue sih. Jadi terserah kemauan gue aja. Oke. Studionya juga terserah lo atau ya, gimana? studio gue bisa pilih sendiri dan produser gue juga terserah gue boleh pilih produser gue sendiri juga. Studionya lo pakai di mana kemarin? Beda-beda sih. Kalau yang kemarin tuh yang terakhir gue bikin yang itu selalu itu di studionya Sonawan di Malaysia. Jadi gue tergantung aja sih kalau yang mana yang lebih comfortable untuk gue bikin aja gitu. Oke, dan ini ada sedikit bocoran ya guys ya. Tadi gue habis ngobrol sama Ben, kalau misalnya single dia yang terbaru kemarin ini dia cuma ngerjain 1 jam. Iya. Gila, 1 jam boy. Saya 1 tahun nggak kelar-kelar. Berapa fokus berarti? 1 jam. Ini gimana dong? Ceritain dong. Jadi pas gue datang ke situ emang udah ada melodinya kan. Jadi pas di situ kita freestyle terus itu kayak dapat kayak nada yang pas gitu kan. Oke. Langsung habis itu udah waktu kita we got the hook and then we just figure out the verse. Terus verse-nya sih cepet kayak nggak terlalu nulis sih, jadi kayak lebih kayak gue freestyle beberapa bar and then berhenti and then gue think about another bar and then freestyle lagi, terus yang oke baru kita tulis setelah itu gitu. Wih, keren. Lebih makanya lagunya sih lebih kayak buat vibes aja, bukan sesuatu yang lirikal yang kita benar-benar pikirin liriknya atau apa sih, itu lebih kayak buat vibes-nya aja. Dan itu berarti lagu lo perdana di bareng Def Jam. Gokil. Itu kalau Ben Utomo, boleh saya pinjam mic? Itu kalau Ben Utomo. Nah, kalau misalnya yang di tengah ini, Upi, kayak Tuan 13. Ini kan kita kebetulan culture talks. Atau kultur. Atau kalau bahasa Bonjere kulture.
Sorry. Ini pada belum tahu nih, kalau menurut lo sendiri, culture hip hop di Indonesia sekarang gimana, men? Culture hip hop di Indonesia? Iya. Kita udah nggak bisa bilang sih kalau lu nge-rap ya, lu pasti pakai baggy jeans ya, udah nggak kayak gitu, men. Atau kita udah nggak bisa bilang hip hop di Indonesia warnanya merah ya, udah nggak bisa bilang gitu. Maksudnya dari gua sama band aja musiknya sudah jelas jauh berbeda kan. Benar. Jadi emang hip hop Indonesia sekarang diversity-nya udah luar biasa banget. Jadi kayak pecahan-pecahannya tuh banyak banget, regenerasinya oke banget, kolektifnya makin banyak. Jadi kalau bisa dibilang hip hop Indonesia lagi sangat-sangat berkembang sih. Oke. Dengan bukti bahwa ada Def Jam masuk ke Indonesia, berarti kan melihat Indonesia sebagai market yang luar biasa dan punya banyak talent yang menarik gitu. Iya. Jadi emang hip hop Indonesia lagi growing banget kalau buat gue, lagi kuat banget. Gak cuma dari rapnya, dari b-boy-nya, dari ODJ-nya, dari graffiti-nya, semuanya makin berkembang sih kalau buat gue. Oke. Dan bahkan kalau misalnya sekarang lu nggak bisa kayak ngecap orang, oh masa sih dia nge-rap, kok penampilannya kayak gitu, belum tentu tuh ya. Iya nggak sih? Kayak orang tiba-tiba pakai skinny jeans, pakai baju ngetat, dimasukin, tau nge-rap. Ya, rambutnya tiba-tiba begini nge-rap. Nggak apa-apa, men. Iya nggak sih? Sekarang udah sah-sah aja, men. Iya, benar-benar. Dan menurut lu sebenarnya ada nggak sih benang merah itu sendiri kalau misalnya untuk si hip hop culture-nya sendiri untuk di Indonesia, misalkan kayak, oh tuh orang gue bisa ngelihat kalau tuh orang hip hop dari jalannya, misalkan, gue bisa ngelihat tuh orang hip hop dari kumisnya yang tipis, gitu. Misalkan, kayak Guns tuh kumisnya segitu doang, ya kan? Bisa jadi, ada nggak perbedaannya? Kalau buat gue sih kayaknya nggak ada, men. Nggak ada kayak bener-bener nggak ada wah kalau kayak gini pasti hip hop nih kan kayak lu bilang tadi. Kadang-kadang orang bisa pakai skinny jeans tahu-tahu nge-rapnya keren. Benar. Jadi emang udah nggak ada stereotype kayak gitu sih. Tapi satu hal yang pasti semuanya berdasarkan asas ekspresi kan. Jadi emang kalau orang-orang yang ekspresif sudah pasti biasanya emang into hip hop karena emang refleksinya gampang banget sih gitu sih. Nah, ini buat lo yang sekarang lagi nonton, itu lo kalau bisa lu catat guys. Karena jawaban dari Tuan 13 dan juga Ben Utomo Keluar di UMPTN. Nah, bukan, karena nanti jawaban-jawaban dari Tuan 13, jawaban-jawaban dari Ben Utomo itu adalah mungkin bisa dibilang keyword atau key dari jawaban lo untuk mendapatkan giveaway. Dimana nanti di akhir live kita baru nanti akan kisah boleh. Kita kasih tahu pertanyaannya apa. Nah, kalau misalnya lo pengen jawabnya bukan pada saat kita live, tapi jawabnya nanti di feed Instagramnya Atmos, ya. Lu cari aja di situ yang ada flyer kita live bertiga ini. Yang ada foto Ben Utomonya, ada foto Tuan 13-nya, dan ada tulisan Fajar Rebelnya ya. Oke, ini kita kebetulan mungkin kita kasih tahu dulu, ini Puma kebetulan lagi bekerja sama. Mungkin bisa dibilang Puma X Def Jam. Ini ada yang seperti ini yang dipakai sama band. Yoi, pas banget anak Def Jam pakainya Puma X Def Jam. Gokil. Ini bisa lu pilih nih guys. Ini bisa lu pilih nih. Nanti kalau misalnya lu dapetin giveaway-nya. Ini sama Def Jam. Ini ada juga yang barengan sama Public Enemy. Ini pakai sama Upi Tuan 13. Ngeri banget ya. Dan juga ada yang seperti ini. Siap. Ini bisa lu dapetin juga guys. Kalau misalnya lu pengen dapetin giveaway-nya seperti yang tadi gue bilang, pokoknya lu saksiin terus live kita. Nanti kita akan kasih pertanyaan, lu jawab di Instagramnya Atmos, di feed-nya yang ada flyer untuk live kita hari ini. Pertanyaannya apa? Lu pantengin nanti, alright? Nah, tadi setelah barengan sama Tuan 13 kita nanyain tentang hip hop culture di Indonesia. Sekarang kita nanya sama Ben lagi dong. Ben! Nih gue tuh sebenarnya banyak banget pertanyaan untuk Ben, men. Serius, gue jarang ketemu sama dia, jarang kayak untuk ngobrolin soal hip hop juga jarang banget. Terakhir waktu itu pas masih barengan sama Fat One ya waktu itu ya, terakhir kita ngobrol ya. Ben, kalau menurut lu sendiri, ada nggak sih mungkin kayak hip hop in general ya, ini bukan Indonesia nih, ini hip hop in general yang lo nggak suka atau yang sesuatunya yang bikin lo nggak suka dari hip hop general? Misalkan kalau gue misalkan yang gue nggak suka dari hip hop general yaitu lirikalnya
makin sadis-sadis. Wah, jadi gua harus mikir sekarang kalau bikin lagu. Misalnya dia kan kalau gue. Makanya lo nggak bikin. Iya, makanya gue setahun nggak kelar-kelar. Gue kasih lirik, gimana lirik gua? Aduh, Bel. Jadi nggak kelar, nah itu kalau gue misalkan. Kalau hip hop in general, ya kan? Nah kalau dari lo sendiri, Ben, ada nggak sih nih hip hop in general? Ini bukan Indonesia nih, bukan Indonesia. Yang lo suka ya? Iya, yang lo menurut lo kayak, aduh sayang banget nih gitu. Ada nggak, Ben? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau menurut gua ya karena banyak yang beda-beda itu justru kayak mau mengeluarkan warna yang masing-masing mereka punya. Jadi kayak malah keren gitu, kayak ada yang lirikal, ada yang cuma apa vibes doang. Jadi kayak enak aja, jadi kayak kita bisa punya pilihan gitu lah kayak sekarang. Jadi nggak cuma culture hip hop, tapi di culture hip hop ada subculturesnya lagi. Jadi di bawah hip hop sendiri ada culture yang beda-beda lagi gitu. Oh gitu. Kalau misalnya di Def Jam sendiri rata-rata hip hopnya kayak gimana, Ben? Kalau boleh tahu? Beda-beda sih ya. Beda-beda Kayak gue juga. tahu artis Def Jam yang di Amrik juga kan Iya. kayak ada Public Enemy zaman Iya, dulu kan. iya, iya. Terus tuh ada juga yang kayak sekarang misalnya. Sekarang they even have Justin Bieber di Def Jam kan. Jadi emang beda banget. Jadi ada yang kayak lagu cinta-cinta, ada yang emang kalau dulu tuh DMX Iya. yang emang gangster rap. Iya. Jadi mungkin dengan itu juga kayak Def Jam bisa lihat juga kayak ini ada banyak beda-beda yang semuanya bisa represent hip hop gitu. Betul. Ini juga kalau misalnya yang baru stay tune di sini, ini Def Jam baru aja sign sama Def Jam Indo ya. Iya. Waktu kapan, Ben? Tahun berapa? Akhir tahun Tahun 2019 kemarin. Iya, Desember Oke. kalau nggak salah. Dan ini salah satu represent Indonesia untuk Def Jam. Mungkin kira-kira nanti kalau misalnya lu ketemu sama yang senior-senior, ajak-ajak ya, Ben? Siap. Iya. Pasti. Lu mau nggak, Bik? Mau lah. Gue mau, gue. Oh Bang Big Sean gitu. Malah bisa. Iya. Itu kalau misalnya hip hop in general, tadi gue udah nanya sama Ben Utomo yang tanya gua. nanti lo. Lu pertanyaan jangan yang kayak gitu. Nih gua ada nih. Matematika. Bukan. Ini pertanyaannya PR kuadrat Ini gua banget. dikali enggak lah. Oke. Nih kalau misalnya Tuan 13 Yeah. ngomongin soal culture hip hop, kan banyak pengaruhnya nih, ya kan? Kalau misalnya menurut lo sendiri, seberapa besar pengaruh dunia fashion di culture hip hop? Kebalik kali. Dan juga sebaliknya. Oh, boleh. Untuk saya, Mas. Kalau menurut gua gede banget ya, Bang. Ya, ini kita mungkin lagi ngomongin Puma, tapi balik lagi pada eranya waktu itu. Mungkin sepatu boot cuma akan jadi sepatu tukang potong kayu kalau rapper-rapper nggak pakai gitu. Benar. Kasarnya seperti itu. Akhirnya kan juga balik lagi akhirnya fashion di hip hop itu sangat penting karena jadi sebagai statement kan. Ya akhirnya sampai brand-brand besar akhirnya menggait rapper-rapper besar untuk membesarkan market kan. Jadi menurut gua hip hop ngasih impact luar biasa terhadap fashion sih. Oke. Hip hop, skateboard dan pokoknya gerakan-gerakan street culture itu memang ngasih impact luar biasa kepada fashion. Jadi menurut gua hip hop sumbangsinya sama fashion luar biasa besar. Wow. Bahkan kan kadang-kadang orang nggak nge-rap pun karena suka musik akhirnya ikutan pakai baggy jeans atau ikutan pakai skinny jeans. Iya, Jadi iya. yang kayak dari justru gue tertarik sama hip hop awalnya gara-gara fashion dulu. Gue mau ikutin gayanya, gue mau ikutin vibes-nya. Akhirnya gue suka sama musik kayak gitu. Oke. Dan jadi kalau menurut lu sendiri kalau orang yang ibaratnya bukan hip hop heads gitu pakai fashion hip hop menurut lu sah-sah aja? Sah-sah aja men. Nggak masalah. Sah-sah aja men. Dan kalau Sah-sah aja. kalau bisa malah justru lebih banyak orang-orang yang seperti itu ya. Iya, karena ini kan tentang bagaimana mengekspresikan diri kan. Setuju, Jadi setuju. nggak harus lu pakai celana gombrong kalau bisa ngerak nggak juga. Benar. Ya, ini pilihan fashion yang gue nyaman aja. Gitu. Yoi. Jadi kalau misalnya lo pengen berfashion hip hop yang keren, jangan lupa ya langsung aja datang ke Atmos terus pilih barang-barang dari Puma X Def Jam dan juga Puma X Public Enemy. Yo, Lu sudah. Boleh. Mayan ya. Oke, selanjutnya ini kalau bisa kita ngomongin fashion. Tadi kan udah dikasih tahu juga sama Upi, mungkin juga dia punya opini tentang yang tadi fashionnya hip hop, seberapa pengaruhnya. Nah kalau misalnya Ben, menurut lu Ben, ada nggak sih item fashion yang menurut lu paling esensial untuk nunjukin jati diri lu sebagai rapper atau sebagai hip hop head? Ada nggak barang fashion yang esensial banget menurut lo yang menunjukkan jati diri lo as a rapper atau as a hip hop head? Sepatu sih.
Sepatu. Ya, sepatu. Sepatu. Kenapa sepatu? Kenapa nggak sepatu lah? Wah. Gitu, masak dah. Itu mungkin kalau chef. Beda. Kenapa sepatu, Ben? Kenapa sepatu? Menurut lo kenapa sepatu? Emang kayaknya dari dulu tuh emang di hip hop Ya. sepatu tuh play a big part gitu sih. Ah, Kayak, ah, ah. Jadi kayak misalnya kayak kita baru pakai sepatu yang baru tuh kalau di dunia hip hop terus kayak diinjek tuh kayak wah, ini statement gua nih lo injek nih kayak gitu. Ya, makanya kesel banget Iya, gue. jadi kayak mungkin sepatu kayak juga membawa kayak aura kita juga kan. Jadi kayak pas kita masuk ke ruangan gitu, orang banyak yang ngejudge orang dari sepatu kita gitu. Oke, makanya dari situ lu bilang menurut lu itu yang signifikan banget gitu signifikan ya. banget sih, iya. Oke. Nah, kalau misalnya Upi, wah boleh gue pinjam nih. Pi, ini ada titipan pertanyaan. Ini agak berat nih. Bener nih, ini agak berat nih. Bener, serius. Siap-siap lu ya. Siap. Menurut lo nih, hip hop influence apa sih yang sangat signifikan? Mungkin sama orang-orang yang nggak terlalu terekspos dengan hip hop culture sendiri. Wow. Boleh diulang? Saya ulang ya. Saya ulang ya. Menurut Tuan 13, hip hop influence apa yang sangat signifikan, bahkan sampai bisa terasa mungkin sama orang-orang yang tidak terlalu terekspos dengan hip hop culture sendiri. Jadi kayak ada orang biasa mungkin yang sampai akhirnya karena adanya influence tersebut sampai dia kayak, wih, hip hop ternyata kayak gitu ya. Ternyata pas dia pakai, oh ternyata ini tuh gaya hip hop gitu. Ada nggak tuh menurut lo? Berat sih pertanyaannya. Berat kan? Berat sih. Makanya gue bilang berat. Tapi jawabannya seharusnya fashion sih, seharusnya. Seharusnya fashion karena akhirnya apa yang dikenakan pelaku-pelaku hip hop sebelumnya jadi kayak satu tren baru. Dan akhirnya orang-orang adaptasi. Akhirnya muncul lagi gaya-gaya baru. Jadi segmen di luar hip hop akhirnya mulai pakai sampai nggak ngerti dan akhirnya tahu, oh ternyata ini gaya-gaya anak hip hop. Iya. Jadi kayak gitu sih. Jadi sepatu sih. jadi lebih kayak bener sepatunya bener banget. Gue pernah ngeliat waktu itu lagi ada acara apa gitu, gue sempat lihat deh. Tuh orang dari atas sampai bawah, gue pikir b-boy men. Gue pikir b-boy itu pakai Puma banget gitu, terus celananya training Puma gitu, gue pikir, wih b-boy ini. Ternyata doi dengerinnya nggak hip hop men. Terus sampai segitunya itu berarti tuh ya. Gokil. Mungkin buat lo yang sekarang lagi nonton, kalau misalnya menurut lo gaya hip hop keren dan lo sebenarnya nggak terlalu hip hop amat, Nggak masalah. Itu nggak masalah. Iya. Sekali lagi itu nggak masalah banget. Jadi kalau misalnya ada yang ngatain lu poser, wah lu katain balik, dia yang poser. Bener. Karena menurut kita nggak masalah ya nggak sih? Ini tentang kenyamanan. Iya. Kalau misalnya tuh orang poser lu sosok hip hop, ya biarin lu yang poser. Aku marah. Mas sorry. Soalnya kan ada orang-orang yang kayak gitu, Pi, ya. Ben, banyak stigma negatif di dunia hip hop, Ben. Ya nggak sih? Dari mulai kekerasan, dari mulai rasisme, dan juga banyak yang mungkin sekarang lagi gogon-gogonnya juga lah, gosip-gosip undergroundnya banyak lah di sana, di luar sana ya. Ini buat Ben dan juga Tuan 13, menurut lo gimana sih kita sebagai audiens yang melihat, yang merasakan itu bisa overcome stigma negatif itu dan malah menjadikan itu sebagai pembelajaran. Gimana tuh caranya? Mau Ben dulu, mau Tuan 13 dulu? Kalau menurut gue sih stigma negatif itu muncul karena kebanyakan hip hop itu kita ngomongin hal-hal yang kita rebel ngelawan sistem misalnya. Jadi misalnya orang bilang kalau rapper tuh pasti penjahat. Sebenarnya nggak juga, karena kita cuma ngomongin injustice tentang polisi yang memperlakukan manusia dengan tidak baik gitu loh. Sedangkan di mata orang biasa polisi itu orang baik. Tapi karena kita di hip hop itu orang-orang di jalanan yang merasakan yang enggak injustice itu seperti kayak Public Enemy gitu kan. Nah, itu mereka mengeluarkan hal itu, itulah yang menjadi stigma negatif buat orang-orang luar. Sebenarnya cuma cara pandangnya aja sih yang harus dirubah. Karena kalau kita coba mengerti dari artis-artis ini yang mengeluarkan lagu-lagu seperti itu, sebenarnya itu mereka punya keluhan masing-masing dari mereka itu loh gitu. Keren sekali jawabannya, luar biasa. Tak disangka-sangka loh. Tuan 13. Kalau menurut gue ini bukan cuma tugas kita sebagai audiens sih, karena
bagaimana caranya kita mengerti bahwa hip hop itu nggak bisa kita telan bulat-bulat apa yang terjadi di sana, itu tugasnya pelaku musisi hip hop lokal justru. Jadi dengan banyaknya nanti musisi hip hop lokal yang ngasih tahu bahwa hip hop itu bisa banget loh kawin dengan kearifan lokal, jadi akhirnya audiens pun mengerti bahwa gue nggak perlu telan bulat-bulat apa yang sedang terjadi di sana, gue bisa aplikasiin dengan background yang gue punya. Jadi ini bukan cuma tugas audiens, tapi tugas seluruh ekosistem hip hop itu sendiri kalau buat gue. Jadi nggak bisa kita paksa. Ya lu dengerin jangan sampai ikut-ikutan gaya itu nggak bisa. Karena nggak ada ngasih contoh yang bagusnya gitu. Jadi kita nggak bisa memaksakan pendengar harus bagaimana kalau si pelakunya nggak ada yang ngasih tahu contohnya. Jadi ini bukan cuma tugas audiens tapi tugas ekosistem hip hop itu sendiri sih kalau buat gue. Dan ini kalau misalnya kita perhatiin beberapa kali gitu Instagram lu juga beberapa kali sempat memperhatikan kayak regenerasi hip hop kan, Yes. ya kan? Sampai kemarin lu sempat ngepost ada 2 anak-anak misalnya gitu bilangnya, sampai lu bilang katanya lu jadi nggak begitu takut sama hip hop yang akan datang selama masih ada mereka. Nah menurut lu sendiri regenerasi hip hop sekarang gimana, Pi? Regenerasi hip hop sekarang sedang banget terjadi sih men. Justru kan yang kita takutin kan musik atau culture yang kita suka ini berhenti di kita ya. Itu lumayan serem ya. Maksudnya kalau kita sibuk meninggikan diri sendiri gitu ya, tapi hip hopnya mati buat apaan? Jadi gue juga kenal hip hop kan dari orang-orang yang udah ngelakuin sebelum gue. Mereka ngasih buka pintu itu ke gue, akhirnya terjadi generasi gue sama generasi band. Nah menurut gue berarti sekarang tugas gue dan tugasnya band dan semua teman-teman untuk ngelanjutin estafet itu ke generasi berikutnya. Kalau sampai nggak ada, ya hip hopnya mati men. Jadi pelakunya harus makin banyak dan harus ya kompetitif boleh, tapi mesti pakai akal sehat dan jaga pertemanan lah. Bener. Kalau mau hidup kan mesti gerak ya. Betul. Kalau misalnya nggak ada geraknya gimana mau hidup hip hopnya ya nggak sih? Ben, lu baru jadi bokap nih, lu baru jadi bapak nih sekarang nih, ya kan? Menurut lu nanti anak lu akan lu kenalkan dengan hip hop atau lu biarkan saja? Atau mungkin lu sudah ada planning untuk anak lu? Enggak sih, gue bebas aja lah. Bebas aja? Bebas aja, dia boleh pilih musik dia sendiri lah. Nggak lu, apa ya, mungkin bisa dibilang kan kalau banyak orang tuh kayak lu cekokin dari awal Kalau gitu. itu kayaknya otomatis, karena gue di rumah dengerin hip hop. Jadi gue nggak perlu cekokin, ntar dia juga bangun, wah lagunya hip hop lagi. Sama ya lu juga ini ya. Jadi nggak perlu dicekokin, itu otomatis. Masuk mobil lu, dia udah hip hop gitu. Jadi nggak perlu dicekokin lagi. Dan bahkan si Tuan 13 nih beberapa kali kalau manggung bawa anaknya. Anak lu udah mulai hip hop belum? Enggak, bukannya dia hip hop tapi emang dia suka aja sama musik. Suka aja. Oke. Suka aja. Karena gua kasih opsi-opsi ada loh hip hop yang ramah buat anak kecil. Dan dia kan juga sekarang kan K-popan tuh. Iya. Nah, K-pop juga kental sama hip hop. Benar, Jadi setuju. apa yang dia dengar sebenarnya hampir mirip. Jadi kalau misalnya lihat artis-artis Korea yang nge-rap, ini kayak Dedi nih. Jadi dia sebenarnya udah ngerti gitu. Oh gitu. Cuma emang yang didengerin aja beda. Tapi dari kecil sebenarnya dia udah paham. Oh kalau nge-rap tuh berarti kayak Dedi, berarti itu hip hop gitu. Tapi gue gak pernah paksain sih, suka dia aja. Nah itu kan kalau misalnya anak lo, mungkin karena anak lo ngelihat lo, terus ngelihat beberapa referensinya juga, sampai akhirnya dia bisa tahu yang mana yang dia dengerin, yang mana yang dia lihat, dan yang mana yang akan dia sukai gitu kan. Kalau lo sendiri, Bi, lo lebih kemana sih hip hop lo sekarang? Lo influence lo siapa nih sekarang? Kalau sekarang, waduh banyak sih men. Tapi kalau hip hopnya gue mau bawa kemana, gue lagi pengen banget pakai platform yang gue punya untuk nyampain apa yang nggak bisa gue suarain di dunia nyata gitu. Maksudnya kayak isu-isu yang nggak bisa dibicarakan orang-orang, gue pengen sampein itu lewat platform yang gue punya. Maksudnya kalau misalnya gue ngomong sama lu, mungkin lu nggak dengar. Tapi kalau gue bisa masukin itu ke satu lagu, mungkin itu akan lebih nyampe. Nah, gue lagi mau pakai musik gue sebagai platform untuk menyuarakan orang-orang yang nggak bisa bersuara. Tapi selain itu juga pengen banyak ngomongin hal lain lah, ngomongin hidup, ngomongin bersyukur, ngomongin kompetitifnya itu sendiri. Kalau influencer lu lagi dengerin siapa nih, Bi? Wah lagi banyak banget men, tapi gue sekarang lagi dengerin Buddy, Boogie, artis barunya Eminem. Buddy, Boogie. Terus lagi dengerin Dizzy Hollow juga, artis barunya. Soalnya kalau ditanya dengerin siapa nggak bisa. Tiap minggu tuh puluhan atau ratusan yang rilis. Jadi kayak gue nggak pernah ada di playlist yang sama. Gue harus gue mau band kan musisi hip hop. Kita harus adaptasi, harus tahu sesuatu yang baru. Jadi akhirnya dengerin terus yang baru siapa lagi nih, yang baru siapa lagi. Ini ada pertanyaan nih buat lu berdua. Lu inget nggak lagu rap pertama yang lu dengerin tuh siapa dan judul lagunya apa? Lagu rap pertama nih yang lu kayak, oh ini nih gue inget nih gitu. Inget nggak? Kalau gue sih yang rap banget, jadi gue ceritain nih. Awalnya gue dengerin bukan rap banget. Gue awalnya tuh tahu rap dari
hip rock. Jadi kayak Limp Limp Bizkit, Linkin Linkin Park, Park, itu ya. gue dengerin. And then after that, gue denger lagunya Eminem yang Cleaning Out My Closet. Nah itulah gue kayak, wah ini apa nih? Nah gue ngefans Dari banget. situ. Dari situ gue ngefans banget. Abis itu gue kena 50 Cent. Udah habis kena 50 Cent. Udah langsung game tuh. over. Ikutin tuh dia tuh. Iya gitu. Udah. Itu kan bisa dibilang golden era tuh ya, 2000-an tuh ya. 2000-an. 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 Enggak. 2000-an saya. Masa? Iyalah 50, Twista gitu-gitu Iya, kan. iya. Nah, sebenarnya kalau Public Enemy justru kita dengerinnya sudah kenal hip hop, Sesudah, iya. baru denger justru. Oh, gitu? Nggak ada lah. Ya kita mundur ke belakang Itu kan. tahun 80-an, Pak. Iya. Saya lahirnya tahun 90-an. Sebelum. Kalau lu apa Des, yang tadi pertama kali lu dengerin? Pertama kali lu inget deh, lu dengerin lagu rap tuh siapa? Apa mungkin Eminem juga? Enggak, justru kalau misalnya dengerin lagu hip hopnya udah sering gitu ya kayak Yeah. Pesta Rap pun waktu itu gue pernah denger, Bener. tapi kayak ya udah denger aja. Cuma jatuh cintanya balik lagi sama kayak band. Gue jatuh cinta justru di hip hop. Waktu itu gue suka banget sama Korn, Yeah. di album Korn ada satu featuring sama Ice Cube judulnya Cerita Nova Korn. Di situ gue baru, kira bisa kayak gini ya. Akhirnya gue cari tahu Ice Cube tuh siapa sih, barulah mundur ke belakang gitu nih. baru Jadi jatuh akhirnya. cintanya ya awalnya metal dulu sama basket. Oh iya, Upi kan basket. Street ball. Sabi aja. Ini tadi gue tuh sempet nanya lagu rap pertama yang didengerin. Tadi kalau misalnya band Eminem, terus juga ternyata dari hip metalnya, Upi juga dari hip metalnya. Nah kalau misalnya gue tanya nih, kalau misalnya gue tanya, menurut lo berdua, kira-kira musik rap ke depan tuh akan seperti apa? Lo bisa kebayang nggak sih? Enggak men. Susah ya? Susah men. Susah ya? Bener-bener kayak unpredictable. Yes. Karena berkembangnya segitu dinamisnya men, nggak bisa kita prediksi. Oh depan bakal trap bakal laku 10 tahun lagi nih, nggak bisa kita tebak kayak gitu. Karena emang evolve terus sih hip hop itu sendiri sih. Kalau untuk band, lu kan di Def Jam. Kalau di Def Jam sendiri ada nggak sih kayak patokan kayak, men tahun 2021 kita bikinnya lebih ke sini ya? Gitu. Ada nggak sih maksud gua kayak apa ya namanya Iya. label you know? Iya nggak Nggak sih? ada sih. Nggak ada juga. Nggak ada. Dibebasin aja sama mereka. Karena emang artisnya sendiri di dalam labelnya kita sendiri juga beda-beda. Jadi ada yang vibes-nya lebih ke yang kayak old school, ada yang lebih kayak sekarang, ada yang lebih random. Jadi ada yang lebih kayak mainstream type music, you know. Oke, ya. Ya, kita beda-beda semua sih. Kayak gue lihat sih, bahkan dari Def Jam Indonesia sendiri pun kita semuanya beda banget warnanya. Kayak Oke. ada gua, ada Mukarakat yang kayak old school, Ah, ada ah, ah. Rai yang lebih kayak mainstream, Ah, kayak nyanyi. Iya. Emang ya kita semua masing-masing aja punya jalan masing-masing. Oke. Kalau di Def Jam sendiri lo kan berarti kan Southeast Asia, right? Ya satu sih. Southeast Asia. Kalau dari Southeast Asia yang menurut lo seru hip hopnya negara mana, men? Dari Southeast Asia dulu deh nih kita. Menurut gue sih Thailand sama Malaysia dope man. Filipina juga, cuma sekarang gue suka Thailand kayak Thailand. it's like Gue belum pernah so dengar big. malah, men. Iya di Thailand sih gue lihat hip hopnya gede banget. Dan di Malaysia of course, kalau Malaysia iya lah kita tahu. Cuma kalau di Filipina juga, di Filipina lebih kayak battle rap yang Freestyle gitu dia. Oke. Cuma kalau di Thailand gue suka kayaknya sekarang mereka ngikutin kayak vibes yang ke sekarang banget dan itu laku lah kalau di sana gitu. Jadi orang-orangnya udah bisa terima hip hop seperti sama kayak yang di Amerika gitu misalnya. Oke, ini kebetulan kita lagi ada di Atmos di Plaza Indonesia lantai 2. Sekaligus juga kita mau ngasih tahu kalau Puma kebetulan bekerja sama sama Def Jam dan juga Public Enemy ini yang ngeluncurin sebuah produk sepatu. Di sini ada Puma X Def Jam-nya yang ini yang dipakai sama band dan Puma X Public Enemy dipakai sama Tuan 13. Kalau menurut lo berdua bagaimana produk dari Puma X Def Jam dan juga Puma X Public Enemy? Siapa duluan nih? Boleh. Kalau buat gua Puma Public Enemy spesial banget men, karena emang nih edisi 30 tahun albumnya kan, jadi kayak anniversary album yang luar biasa, terus launchingnya pakai sepatu, menurut gua kayak wah gua harus dapet sih. Jadi dari mereka udah mulai ngomong di sosmed, gua udah bawa yang gua harus punya ini. Iya karena emang gua lebih kayak sejarah historicalnya sih, jadi kayak ini keluar di Puma, gua sangat bersyukur karena emang ya gue juga keluarga Puma, jadi kayak wah bangga lah, bangga banget, suka banget gue ini keluar akhirnya dan keluarnya 2 edisi. Ini bocorannya guys ya, ini waktu ini belum hadir di Indonesia, waktu yang coming soon
Ini si Upi Tuan 13 udah ngepost story-nya. Dan gue bahkan taunya dari dia tuh. Beneran, gue taunya dari dia. Ini beneran Bi, gue tanya. Beneran gue, beneran. Gila sih. Oke, itu kalau dari Tuan 13, kalau dari band utama sendiri. Menurut lu gimana, men? Keren sih, keren banget. Dan menurut gua desainnya juga keren banget sih. Dan gua emang kayak udah lama pengen sepatu high top yang sekarang. Iya. Dan ini mereka keluarin ini kayak pas banget aja. Dan keluarga lu lagi sekarang. Ya, dan pas banget gue Def Jam dan mereka collab sama Def Jam. Def Jam juga karena Def Jam ulang tahun ke-35 apa? 35. Oke, ulang tahun yang ke-35. Oke. Ya, ini kolaborasi yang cukup Dope, keren sih. Iya. Dope lah. Lu mesti punya guys. Kalau misalnya lo belum cukup, silakan nabung. Tapi kalau misalnya lo pengen dapat gratisan, nanti kita kasih tahu pertanyaannya sebentar lagi, sesaat lagi. Pertanyaannya akan kita kasih. Tapi kita masih mau ngomongin soal fashion di hip hop kali ya. Ya kan kebetulan lagi kolaborasi Puma X Def Jam dan juga Puma X Public Enemy. Lu inget nggak barang fashion hip hop pertama yang lo beli? Ingat gak lo? Kalau gue inget banget men. Gue pertama kali gue beli barang hip hop tuh kalung. Kalung men, chain gue beli waktu itu men. Waktu SMA gue inget banget men. Padahal gue kan big dance ya, tapi gue belinya kalung, emang bego gue. Kalau itu gue. Lu ingat gak? Ada yang lu ingat gak? Ada sih gue. Apa? Gue dulu punya kalung juga. Kalung juga? G-Unit terus bisa di spin. Muter dia. Betul. Cuma itu fake banget sih. Gue dulu masih kayak umur 14 ya. Cuma pas pada zamannya tuh spinners tuh udah keren banget kalau bisa ada yang spin gitu kan, udah di chain spin lagi kan. Kayak langsung gue hip-hopnya. Lu ingat gak lu beli berapa tuh? Wah, lupa. Belinya di Jakarta. Di Jakarta ada dulu toko yang suka jualan chain. Iya, tahu. Di situ tuh. Gokil chain juga nih. Tahun 13 nih. Gua Banyak di pasti nih. enggak. Saya waktu itu mau beli, banyak yang mau dibeli tapi gak ada uangnya. Gak ada uangnya. Tapi gue inget banget ya, sesuatu yang gue suka banget akhirnya gue beli waktu itu pertama ya gara-gara Limp Bizkit keluar gitu pakai topi. Iya. Kayak gue harus pakai topi ini biar hip hop nih. Akhirnya gue beli lah si topi merah. Gue beli si topi merah dibalik. Pakainya dibalik bener-bener sama. Bajunya merah juga. Seminggu gue pakai terus pak. Mereka terus. Sampai ke matahari, sampai warnanya udah beda tuh Pak. Ya. Itu barang pertama tuh, barang hip hop pertama. Barang hip hop pertama. Nah sekarang lu ada nggak yang lagi lu incer nih kira-kira barang hip hop yang akan lu beli? Banyak. Wah, coba. Ini kebetulan lagi banyak tuh. Banyak teman-teman dari Puma ini lagi. Jadi Puma baru ngeluarin kolaborasi sama J. Cole, RS Dreamer. Mudah-mudahan itu masuk Indonesia. Pengennya sampai apa enggak ya Benar. biasa ya. Iya sih, yang belakang udah panik ya. Langsung diri. Kan Ben. Sama sih itu Sama itu J. Cole. juga, Karena Ben. gue emang dengerin J. Cole banget kan. Dia ngeluarin collab kayak gitu keren banget parah. Amat banget tuh ya. Parah. Ya. Ada beberapa size kayak gini. Ada beberapa tipe dia. Iya. Tahu tuh. Oke. Ya mungkin teman-teman yang lagi live sekarang, halo. Mungkin bisa ngasih tahu juga ke Tuan 13 sama Ben. Gua ada nih linknya kalau lu mau beli. Wah, kalau ada? Nah, jam nggak ada. Nah, siapa tahu. Kamu siapa? Oke, next nih sebelum kita ngasih pertanyaan buat teman-teman yang lagi nonton kita live, lu ada project ke depan apa nih dari Ben Utomo dan juga Tuan 13 kira-kira berdua? Ben. Album dari band. Gua album yang tadi gua kerjain sih. Ya. Ya itu album itu akan keluar semoga later on this year. Cuma kalau singlenya bakal keluar duluan sih. Singlenya? Udah ada ya. Kapan nih? Belum tahu exact date tapi kita udah bikin video klip segala macam jadi tinggal keluarin aja. Gile. Misi mastering udah semuanya. Udah selesai. Video klip belum? Video klip udah shoot. Udah shoot juga? Ya. Oh tinggal emang dilepas aja deh. Masih editing sih. Cuma habis itu tinggal figure out release date-nya gitu. Kalau si label lu sendiri si Def Jam-nya itu ikut andilnya seberapa persen sih Ben sama produk sama produk? Kalau gua terserah gua sih gua mau bikin kayak gimana. Oh gitu? Mereka paling kasih input dikit aja. Soalnya kan kayak orang-orang awam kayak gue yang gue tahu kalau misalnya udah orang-orang awam kayak gue kan yang gue tahu kalau misalnya udah gabung sama label udah nih udah pasti label nih yang bentuk gitu yang gue tahu gitu. Tapi ternyata enggak ya? Enggak sih.
Enggak ya? Udah beda lah sekarang, men. Udah beda. Cara kerjanya level udah beda lah. Itu kalau Ben Utomo Tuan 13. Kalau gue kan emang di akhir tahun kemarin baru nulis album Harimau Sumatera. Jadi di tahun ini lagi banyakin kolaborasi sama. Ya mudah-mudahan di akhir tahun ada keluar satu produk lah, entah itu EP, entah itu mixtape. Tapi rencananya memang di akhir tahun gue udah rencanain pengen keluarin sesuatu sih. Mudah-mudahan. Amin. Apa Amin. nih? EP lah mudah-mudahan. EP? EP lah mudah-mudahan. Karena dari awal tahun sampai sekarang gue kayak ngerjain lagu orang. Wah capek kerja lagu orang. Jadi udah harus fokus bikin lagu sendiri karena emang albumnya udah tahun lalu kan. Tahun ini gue belum keluarin produk apa-apa, jadi kayak harus keluarin sesuatu di tahun ini. Gitu sih. Akhir tahun ya? Insya Allah. Oke. Akhir tahun guys. Jangan keluarin apa-apa, Upi mau ngeluarin lagu. Upi sama Ben mau ngeluarin lagu. Kita nanti aja guys. Tunggu mereka dulu. Atau sebelumnya. Oke. Alright, kalau gitu kita kasih pertanyaan giveaway-nya, weh. Oke, ini dia pertanyaan giveaway-nya, disimak baik-baik. Sekali lagi lo tinggal jawab di Instagramnya Atmos. Ya, di situ nanti lo cari yang feed-nya ada flyer untuk live kita hari ini yang ada fotonya Ben Utomo dan juga ada fotonya Tuan 13. Di situ lo tinggal komen aja jawabannya, oke? Pertanyaannya, boleh nih. Pi, lo dong yang jawab yang ngasih pertanyaan, Pi. Mana? Yang ini. Dalam rangka apa koleksi Puma, Def Jam, dan Public Enemy ini diluncurkan? Sekali lagi. Dalam rangka apa koleksi Puma X Def Jam dan Public Enemy ini diluncurkan? Jawabannya di poster Instagram Live di akun Atmos Indonesia. Yo. Wah, tadi kita udah bahas tuh ya? Udah. Yang ada ulang tahunnya gitu. Terlalu kasih tau banget. Terlalu ya. Silakan dulu ke Instagramnya Atmos ya. Langsung aja komen sekali lagi di poster yang ada fotonya Tuan 13 dan juga Ben Utomo untuk live kita hari ini. Alright, kalau gitu that's it for today. Thank you very much teman-teman yang udah nonton dan juga teman-teman Puma Atmos, thank you banget yang udah ngebikin acara ini. Thank you guys. Tuan 13, thank you. Thank you banget, Bel. Ben Utomo, thank you. Alright, sampai ketemu lagi guys di Culture Talks berikutnya. Gue Fajar Ibel, biasa dipanggil Ibel, IBL yo. We are signing out, peace out and bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.